Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Azkar yang mana pembahasan ini menjelaskan tentang hukum ta'awudz di dalam sholat. Jadi kemarin kita sudah bahas doa istiftah, kemudian ta'awudz, membaca ta'awudz setelah doa istiftah dan hukum. Nah, ya kita nanti bisa cek di bagian sini, nanti ada ya videonya bagi teman-teman yang belum mengikuti, nanti bisa cek di sini. Kemudian kita akan membahas tentang hukum-hukum ta'awudz di dalam sholat. Jadi ta'awudz itu hukumnya apa? Apakah itu masuk fardu atau sunnah? Nah, ini kita akan bahas secara detail di sini. Faslun fi ahkami ta'awudzi fi sholati. Pasal yang menerangkan tentang hukum-hukum at-ta'awudzu, membaca ta'awudz fi sholati di dalam sholat. I'lam, ketahuilah, anna ta'awudza, sesungguhnya membaca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu yang maksud dengan ta'awudz. Sesungguhnya membaca ta'awudz tersebut mustahabbun, merupakan hal yang sunnah. Laisa biwajibin, bukanlah perkara yang wajib. Lau tarokahu, kalau seseorang tersebut meninggalkannya, lam yaksam, maka seseorang tersebut tidak berdosa. Walam tabtu sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan bacaan ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jadi begitu istiftah itu Allahu akbar abi walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir, kemudian baru langsung dia baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, maka seseorang tersebut tidak berdosa dan tidak batal sholatnya. Sawaun, baik seseorang tersebut tarokahu, meninggalkannya, amdan atau sahwan, yaitu secara sengaja ataupun terlupa. Jadi kalau seseorang tersebut terlupa atau sengaja meninggalkan bacaan ta'awudz, maka seseorang tersebut tidak berdosa dan tidak batal sholatnya, baik itu dikerjakan secara berjamaah atau dilakukan secara sendiri-sendiri. Wala yasjudu lisahwi, wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Wa huwa mustahabbun, maka perkara ini adalah sunnah fi jami'is sholawati, pada semua sholat. Ya, jadi kesunahan membaca doa ta'awudz ini, bacaan ta'awudz ini adalah berlaku untuk semua sholat. Ya, jadi baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu hukumnya tetap sunnah atau sunnah rawatib. Nah, kemudian sholat sunnah apalagi sholat bukan sholat sunnah, ini sholat jenazah. Nah,
juga nanti kita akan bahas. Al-faraidi wan nawafili kulliha. Baik itu sholat-sholat fardu atau sholat-sholat sunnah, kesemuanya itu hukum membaca ta'awudz adalah sunnah. Wa yastahabbu fi sholatil janazati, dan begitu pula untuk sholat jenazah hukumnya juga sunnah membaca ta'awudz. Alal as-sahih, menurut pandangan yang paling sahih. Jadi kita Allahu Akbar kayak gitu kan. Nah, habis itu kita membaca istiftah. Allahu Akbar habiru alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai terakhir. Nah, baru kita takbir lagi yang kedua. Seperti itu. Nah, membaca ta'awudz untuk sholat jenazah itu juga sunnah menurut pandangan yang paling sahih. Wa yustahabbu lil qari'i, dan disunahkan juga bagi orang yang membaca Al-Qur'an kharijas sholati, di luar sholat. Jadi membaca Al-Qur'an di luar sholat ya, sebagaimana kebiasaan kita, bil ijma'i aidon, menurut atau berdasarkan pandangan ijma ulama. Itu jadi sunnah juga kita membaca ta'awudz ketika kita di luar sholat. Ketika kita membaca Al-Qur'an di luar sholat. Jadi kan kalau misalkan ada orang yang membaca Al-Qur'an tadarus atau lain sebagainya, mesti mereka kebanyakan mayoritas mereka itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah berdasarkan ijma ulama. Faslun fi tamamati ahkami ta'awudz. Pasal yang menerangkan tentang kesempurnaan hukum-hukum ta'awudz. Wa'lam, ketahuilah, anna ta'awudza, sesungguhnya membaca ta'awudz tersebut mustahabun, yaitu hukumnya adalah sunnah firok atil ula bil ittifaqi, pada rakaat pertama menurut kesepakatan ulama. Jadi membaca ta'awudz itu disunnahkan, ya, membaca ta'awudz pada waktu sholat itu disunnahkan dibaca pada rakaat pertama. Ini adalah kesepakatan dari para ulama. Fa illam ta'awwadz, kalau misalkan seseorang tersebut tidak membaca ta'awudz fil ula pada rakaat yang pertama, atabihi bisaniyah, maka seseorang tersebut hendaknya membaca pada rakaat yang kedua. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut terlupa atau sengaja tidak membaca ta'awudz di rakaat pertama, maka hendaklah seseorang tersebut membaca ta'awudz tersebut di rakaat yang kedua. Fa illam yaf'al, kalau misalkan seseorang tersebut juga di rakaat kedua tidak membaca ta'awudz, ya, tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di rakaat yang kedua, fa fima ba'daha, maka seseorang tersebut hendaklah membaca di rakaat setelahnya. Jadi kalau misalkan rakaat pertama, misalkan sholat maghrib, rakaat pertama tidak membaca ta'awudz, maka di rakaat kedua ya mesti harus hendaknya dibaca. Kalau misalkan di rakaat kedua juga dia tidak membaca, maka di rakaat yang ketiga, seperti itu. Nah, falau ta'awwadza fil ula, kalau misalkan seseorang tersebut sudah membaca ta'awudz fil ula pada rakaat yang pertama, hal yastahabbu fisaniyah, apakah sunnah juga membaca pada rakaat yang kedua? Nah, jadi misalkan seseorang nih sudah membaca nih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim di rakaat pertama. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah sunnah juga membaca ta'awudz di rakaat yang
dua. Fihi wajhani. Dan untuk masalah ini terdapat dua pandangan. Ini. Jadi kalau di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi di sini membaca ta'awuz setelah rakaat yang kedua, setelah rakaat yang pertama untuk setiap rakaat, apakah itu sunnah juga atau tidak? Nah, di sini terdapat dua pandangan li ashabina menurut mazhab kami, menurut kawan-kawan kami di sini yang dimaksud oleh Al-Imam Nawawi adalah mazhabnya Imam Nawawi, yaitu mazhab Syafi'i. As-sahhuma, pendapat yang paling sahih dari kedua pendapat tersebut, annahu yustahabbu, bahwa sesungguhnya membaca ta'awud di setiap rakaat itu adalah tetap sunnah. Lakinnahu, akan tetapi fil ula, nah pada rakaat yang pertama tersebut akadu, itu lebih ditekankan. Jadi penekanannya harus pada rakaat yang pertama, baru nanti menyusul di rakaat kedua, ketiga. Kalau misalkan sholat zuhur 4, ya, sholat zuhur dan asar itu di 4 itu harus disunahkan juga membaca ta'awuz seperti itu. Tetapi penekanannya adalah di rakaat yang pertama, itu kesepakatan daripada ulama. Tapi kalau misal di rakaat setelahnya, itu memang ada dua pandangan. Jadi yang paling sahih menurut pandangan Imam An-Nawawi itu di setiap rakaat mesti dibaca ta'awuz, ya, disunahkan membaca ta'awuz. Fa iza ta'awwaza fi sholati allati yusahu fiha bil qiraah. Nah, ini masalah lagi, ada pertanyaan lagi di sini. Apakah ta'awuz tersebut mesti dibaca jahar, dibaca keras atau pelan? Nah, jadi sholat itu sholat fardu itu, ya, itu ada pembagiannya. Ada sholat fardu yang bacaannya itu dikeraskan, ada sholat fardu yang bacaannya itu tidak dikeraskan, itu ya. Jadi kalau misalkan sholat zuhur, asar, nah itu bacaannya tidak dikeraskan. Kalau misalkan dia subuh, maghrib, isya, itu bacaannya dikeraskan. Nah, di sini kalau misalkan membaca ta'awuz itu pada sholat yang dikeraskan seperti apa, bacaan yang tidak dikeraskan itu seperti apa. Nah, faiza ta'awaza, jika seseorang tersebut membaca ta'awud fi sholati pada sholat allati yusaru fiha bil qiraah, yang mana bacaan sholatnya tersebut dibaca secara sir, ya, tidak dikeraskan, asaro bita'awudzi, maka bacaan ta'awudznya mesti dibaca lirih, jadi mengikuti dengan bacaan sholatnya. Jadi kalau misalkan bacaan sholatnya tersebut tidak dibaca jahar, kayak gitu, kayak sholat zuhur dan asar, maka ta'awudznya juga dibaca lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kayak gitu aja sebenarnya. Nah, kemudian as-sahhuhuma, dan ini adalah pendapat yang paling sahih dari dua pendapat tersebut. Asaro bita'awuz, maka bacaan ta'awuznya tersebut juga dibaca lirih. Fa in ta'awwaza fillati yujharu fiha bil qiraah. Nah, kalau misalkan seseorang tersebut membaca ta'awuz allati yang yujharu, dijaharkan, bacaannya tadi dikeraskan, bil qiraah, bacaannya tadi dikeraskan, dibaca jahar, fahal yajharu, maka apakah ta'awuznya itu dijaharkan juga, fihi khilafun, maka di sini ada perbedaan pandangan. Nah, jadi kalau misalkan ada bacaan sholat, ya, jadi untuk maghrib, isya, subuh, ini kan dibaca jahar nih, bacaan-bacaannya. Nah, apakah ta'awuznya juga dibaca jahar? Di sini ada beberapa pandangan ulama
yang ditulis di dalam kitab Al-Azkar, ya kan? Min ashabina man qala yusiru. Nah, ada dari sebagian sahabat atau kawan-kawan kami, man qala, ada yang berpendapat yusiru, dibaca secara lirih, ya, dibaca secara pelan. Wa qala al-jumhur, dan ulama jumhur, mayoritas ulama berpendapat li Syafi'i, dan juga menurut pandangan Imam Syafi'i, fil mas'alati, pada masalah ini, kaulani, terdapat dua pandangan. Ahaduhuma, nah salah satunya adalah yastawil jahro wal israr. Nah, jadi boleh dibaca jahar, juga boleh dibaca lirih, dibaca pelan. Jadi kalau misalkan ada imam yang membaca jahar, itu tidak ada masalah, bukan imam sesat. Nah, ada juga yang dibaca pelan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Nah, juga tidak salah, juga tidak sesat. Jadi kalau menurut pandangan jumhur itu ada terdapat dua pandangan, bisa dibaca jahar, juga bisa dibaca lirih. Wa huwa nashu fil Nah, kalau misalkan dibaca lirih, nah kalau misalkan dibaca lirih, itu menurut pandangan Imam Syafi'i yang terdapat nasnya di dalam kitab Itu. Jadi boleh dibaca keras dan boleh dibaca lirih, itu nasnya pandangan Imam Syafi'i di dalam kitab Wasani, adapun yang kedua, yusannu jahra, boleh disunahkan dibaca jahar, wa huwa nashu fil imla'i. Ini nas pandangan Imam Syafi'i yang ada di dalam kitab Al-Imla. Jadi Imam Syafi'i pun juga mempunyai dua pandangan. Di dalam kitab boleh dibaca jahar, boleh dibaca sir, boleh dibaca keras, boleh dibaca lirih. Nah, itu kalau di dalam kitab Tetapi kalau misalkan di dalam kitab Al-Im disunahkan dibaca jahar, dibaca keras. Nah, seperti itu. Jadi Imam Syafi'i pun juga mempunyai dua pandangan. Jadi kalau misal ada yang dibaca pelan, ada yang dibaca keras, itu kita nggak usah repot, ya kan? Itu sudah, yang penting kita sudah tahu nih dasar-dasarnya, kemudian ulama-ulama mana yang mensunahkan atau mensunahkan dibaca keras atau dibaca jahar, dibaca sir, dibaca pelan. Wa minhum man qala, dan sebagian kawanku ada yang berpendapat kaulani, dua pandangan juga, ahaduhuma, salah satunya yajharu, dibaca keras, wasani, dan yang kedua yusiru, dibaca sir, dibaca pelahan. Wasahih, dan menurut pendapat yang sahih, min haisul jumlah, dari sisi jumlahnya, dari sisi banyaknya ulama yang berpendapat di sini, al-jahru, jadi dibaca jahar, dibaca keras. Wasohahahu, yang mana pendapat ini dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Abu Hamidi Al-Isfaroyini. Jadi dinilai sahih oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfaroyini. Nah, siapa sih Syekh Abu Hamid ini? Beliau adalah al-imamu ashabinal Iraqin. Beliau merupakan imam teman-teman kami, orang-orang Irak. Ya, beliau ini adalah imam daripada ulama-ulama di Irak di zaman Syekh Nawawi. Wa sahibuhu, dan serta sahabat-sahabatnya al-Mahamiliyu wa ghairuhuma, ya, sahabat-sahabatnya al-Mahamili, ini ulama besar juga, wa ghairuhuma, dan lain-lainnya. Jadi dibaca jahar ini dinilai sahih oleh Syekh Abu Hamid dan juga orang-orang Irak, dan juga
sahabat-sahabatnya Al-Mahamili. Jadi kalau orang-orang Irak itu, ulama-ulama Irak itu, dia tausnya dibaca khas. Wa huwa alladzi kana yaf'aluhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hal ini alladzi kana yaf'aluhu, yang mana sudah pernah dipraktikkan Abu Hurairah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Jadi membaca ta'awuz dengan jahar secara keras itu sudah pernah dipraktikkan oleh Abu Hurairah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusirhu. Sedangkan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar di sini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, yusiru, membaca ta'awuz secara lirih, secara pelan. Wa huwa al-ashahhu, dan inilah pandangan inilah yang dinilai sahih, paling sahih indal jumhuri ashabina, menurut mayoritas teman-teman kami, mazhabnya Imam Syafi'i. Wahwa al-mukhtar, dan pendapat inilah yang terpilih. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi di sini kita sudah bahas secara tuntas, ya kan, hukum-hukum membaca ta'awuz, ya. Jadi yang pertama itu hukumnya seperti apa? Hukumnya sunnah atau wajib. Jadi kalau kita membaca ta'awuz di semua sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian ketika kita membaca ta'awuz itu pada rakaat yang keberapa? Nah, sunnahnya yang paling ditekankan itu adalah pada rakaat yang pertama. Kemudian rakaat kedua, rakaat ketiga, dan keempat. Kalau misalkan sholatnya ada 4 rakaat. Kalau misalkan cuma subuh ya rakaat pertama dan kedua. Kalau sholat maghrib, rakaat pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Itu sunnah membaca ta'awuz. Tapi ingat, yang paling ditekankan adalah rakaat yang pertama. Kemudian ijma ulama mengatakan bahwa sunnah juga membaca ta'awuz ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat. Itu. Jadi kalau kita membaca ta'awuz di luar sholat, itu ijma ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian di sini apakah membaca ta'awuz tersebut dibaca sir atau jahar, itu juga ada beberapa pandangan ulama yang berbeda. Nah, kalau misalkan sholatnya itu bacaannya itu dibaca secara pelan, maka ta'awuznya juga dibaca secara pelan. Ini tidak ada perbedaan pandangan ulama di sini. Nah, tetapi kalau misalkan untuk sholat maghrib, isya, dan subuh, yang mana bacaannya dibaca keras, ada 2 pandangan. Kalau Imam Syafi'i boleh dibaca keras dan boleh dibaca sir secara lirih, itu ada di dalam kitab Al-Um. Itu pandangan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kemudian disunahkan membaca secara disunahkan membaca jahar, membaca secara keras, itu nasnya pandangan tersebut ada di dalam kitab Al-Imla. Itu pandangan Al-Imam Syafi'i. Nah, kemudian sahabat Rasulullah yang pernah mempraktekkan membaca ta'awuz secara keras, itu secara keras itu ya, jahar, itu adalah Abu Hurairah. Sedangkan sahabat Rasulullah yang mengamalkan bacaan ta'awuz secara lirih, secara pelan, itu adalah Abdullah bin Umar. Tapi yang banyak dipakai di kalangan mazhab Syafi'i itu adalah pandangan daripada Abdullah bin Umar yang dinilai paling sahih oleh mayoritas ulama-ulama mazhab
Syafi'i, dan pandangan inilah yang terpilih di kalangan mazhab Syafi'i. Tapi ingat, bagi teman-teman yang membaca ta'awuz itu mau lirih atau khas, itu tidak ada masalah, dan itu semua ranahnya masih khilafiyah. Nah, jadi khilafiyah banyak, ada perbedaan pandangan di situ. Tapi kalau misalkan lain daripada ini ya tidak bisa dipakai ya. Misalkan dia lain lagi daripada yang lain itu. Nah, jadi kalau ta'awuz itu bacaannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Nah, kemudian nanti besok kita akan menyusul pembahasan tentang bacaan-bacaan setelah ta'awuz. Kemudian juga bacaan surahnya seperti apa. Kemudian penjelasan tentang apa-apa saja yang disunahkan ketika membaca bacaan surah itu setelah surah Al-Fatihah. Itu nanti kita akan bahas detail di dalam kitab Al-Azkar. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tidak baru-baru nimbrung di sini, ya ada yang pengen tahu playlistnya kitab Al-Azkar, itu nanti bisa teman-teman cek di sini ya kan, playlist kitab-kitab Al-Azkar. Nah, ini videonya ini saya bikin playlistnya secara khusus. Ada yang kajian masalah kitab Al-Azkar, kajian Safinatun Najah, kemudian kajian Fathul Qorib, dan kitab Bulughul Maram. Nah, itu semua beda-beda ya ininya, fungsinya. Kalau misalkan Bulughul Maram, kita pengen tahu dalil-dalil apa saja yang menjadikan rujukan para ulama ketika menentukan hukum. Nah, kalau misalkan kitab Safinatun Najah dan kitab Fathul Qorib, itu kita belajar tentang hukum-hukum syariat Islam untuk bagi yang pemula, dasarnya kayak gitu. Nah, untuk kitab Al-Azkar, nah ini kita pengen menambah amalan-amalan lagi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan ya saya mungkin membid'ahkan ini dan lain sebagainya, solusinya apa? Nah, kita lihat di dalam kitab Al-Azkar. Nah, kita akan bedah kitab Al-Azkar. Inilah solusi amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dirangkum lagi oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Nah, kitab ini adalah kitab yang paling saya rekomendasikan untuk teman-teman semua sebagai ensiklopedia zikir yang sudah dihimpun sedemikian rupa oleh Imam Nawawi. Ini saja kalau misalkan kita ambil yang sahih-sahihnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah banyak, itu sudah payah sekali. Belum lagi yang mungkin ada hadis-hadis dhaif juga di situ. Nah, itu fadhailul amal, dan di situ amalan-amalan yang bersifat litarghib wa litarhib. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, ada penyampaian-penyampaian saya yang tidak sesuai dengan bacaan kitab kuningnya ya. Mungkin ada secara grammar ya, secara nahwu dan shorof mungkin ada yang keliru. Nanti teman-teman bisa atur di kolom komentar. Begitu juga ada kata-kata saya yang menyinggung, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ada yang menyakiti hati teman-teman ya kan, karena ada perbedaan pandangan dan lain sebagainya. Ya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan apapun yang saya sampaikan di sini, baik itu
baik itu yang sesuai dengan apa ya, amalan teman-teman ataupun yang bertentangan, itu bukan berarti saya tidak sependapat. Mungkin ada teman-teman yang salah dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Karena jujur saja ada perbedaan pandangan-pandangan juga berdasarkan daripada kitab-kitab yang antum pelajari, yang diajarkan oleh guru-guru antum semuanya. Dan juga kemungkinan juga ada fatwa atau pandangan saya yang berbeda dengan culture budaya Indonesia, itu ya bukan berarti saya anti NKRI ya. Tapi ini bahasannya adalah untuk orang Islam saja. Saya tidak pernah menyuruh teman-teman untuk melakukan ya di luar daripada orang-orang Islam. Ah, dan juga di sini saya juga, memohon kritikan, saran, dan lain sebagainya supaya channel ini bisa tumbuh berkembang lagi, gitu. Nanti bisa teman-teman atur juga di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.